Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Hadia dengan NPM 36205647, kelas 13, dosen pengampu Ibu Dr. Haji Ida Rusdiana, SPD MPD. Mata kuliah Pendidikan Pancasila. Di sini saya akan membawakan materi yang berjudul Bagaimana Pancasila Menjadi Dasar Negara Republik Indonesia. Pada bagian ini, kita diajak untuk memahami konsep, hakikat, dan pentingnya Pancasila sebagai dasar negara, dan pentingnya Pancasila sebagai dasar negara, ideologi negara, atau dasar filsafat negara, Republik Indonesia dalam kehidupan bernegara. Hal tersebut penting mengingat perundang-undangan yang mengatur organisasi negara, mekanisme penyelenggara negara, hubungan warga negara dengan negara yang lain, dengan warga negara yang semua itu harus sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Apakah kalian pernah mendengar istilah Homo faber, makhluk yang menggunakan teknologi, Homo sexus, makhluk bermasyarakat, Homo economicus, makhluk ekonomi, dan istilah zoon politikon atau makhluk politik? Istilah-istilah tersebut merupakan predikat yang tersebut mengisyaratkan bahwa interaksi antar manusia dapat dimodifikasi oleh sudut pandang, kebutuhan, atau kepentingan masing-masing. Akibatnya pergaulan manusia dapat berkembang, bersamaan, berbeda, atau bertentangan satu sama lain. Bahkan meminjamkan istilah Thomas Hobbes, manusia yang satu dapat menjadi serigala bagi yang lain, Homo homini lupus. Menurut Diponolo, negara adalah suatu organisasi kekuasaan yang berdaulat yang dengan tata pemerintahan melaksanakan tata tertib atas suatu umat di suatu daerah tertentu. Diponolo menyimpulkan ada 3 unsur yang menjadi syarat mutlak bagi adanya negara, yaitu yang pertama, unsur tempat, daerah, wilayah, atau teritor. Yang kedua, unsur manusia atau umat, masyarakat, rakyat, atau bangsa. Yang ketiga, unsur organisasi atau tata kerjasama atau tata pemerintahan. Ketiga unsur tersebut lazim dinyatakan sebagai unsur konstitutif. Selain untuk konstitutif, ada juga unsur lain, yaitu unsur deklaratif. Dalam hal ini, pengakuan setiap orang mungkin sama, yaitu kesejahteraan dan kebahagiaan. Tetapi cara ditempuh untuk mencapai tujuan tersebut berbeda-beda, bahkan terkadang saling bertentangan. Tujuan negara Republik Indonesia apabila disederhanakan dapat dibagi menjadi 2, yaitu mewujudkan kesejahteraan umum dan menjamin keamanan seluruh bangsa dan wilayah. Negara Pancasila merupakan pandangan hidup dan kepribadian bangsa yang nilai-nilainya bersifat nasional yang mendasari kebudayaan bangsa. Maka nilai-nilai tersebut perwujudan aspirasi atau cita-cita hidup bangsa. Pancasila sebagai dirgensi Pancasila sebagai dasar negara, yaitu yang pertama, agar pejabat publik dalam menyelenggarakan negara tidak kehilangan arah, dan yang kedua, agar partisipasi aktif seluruh warga negara dalam proses pembangunan dalam berbagai bidang kehidupan bangsa dijiwai oleh nilai-nilai Pancasila. Dengan demikian, pada giliran nanti cita-cita dan tujuan negara dapat diwujudkan sehingga secara bertahap dapat diwujudkan masyarakat yang makmur dalam keadilan dan masyarakat yang adil dalam kemakmuran. Atas negara berarti setiap sendi-sendi ketatanegaraan pada negara Republik Indonesia harus berlandaskan atau harus sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Demikian itulah yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.